Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Faidatul Jannah, Muhammad Almaryasya, Muhammad Ridho, Nafilah Zulfitri, Nur Intan Tiara Melinda, Nur Jannati, Nur Halisa, Nur Zita Munawarah, dan Taskia. Di sini kita akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi mulut, faring, dan esofagus. Nah, mulut, faring, dan esofagus merupakan sebagian dari organ pencernaan. Jadi, di sini kami akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Namun, yang akan kami bahas dalam video ini hanya mulut, faring, dan esofagus. Menurut kalian, apa sih itu mulut? Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air pada manusia. Mulut biasanya terletak di kepala dan umumnya merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. Selanjutnya kita akan membahas anatomi mulut. Struktur mulut yang pertama bibir sebagai pintu gerbangnya mulut, kedua langit-langit untuk pemisah rongga hidung dengan rongga mulut dan membantu proses menelan atau mendorong makanan. 3. Uvula untuk memerangi infeksi juga memberi pelumas pada tenggorokan saat berbicara atau mencerna makanan. 4. Gusi sebagai tempat melekatkan gigi. 5. Kelenjar ludah untuk membasahi dan melumas partikel makanan sebelum ditelan. Selanjutnya, yang keenam, lidah. Lidah terdiri atas serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir. Kerja otot lidah dapat digerakkan ke segala arah. Lidah tertutup oleh jaringan berwarna merah muda dan lembab bernama mukosa. Jika kamu perhatikan, permukaan lidah sama sekali tidak mulus. Permukaan lidah terasa kasar karena ada ribuan benjolan kecil bernama papila. Papila-papila itu diselimuti oleh sel-sel pengecap. Sel ini merupakan syaraf-syaraf kecil yang terhubung pada otak. Fungsi lidah yang pertama untuk membersihkan gigi serta rongga mulut antara pipi dan gigi. Yang kedua, mencampur makanan dengan ludah. Ketiga, untuk berbicara. Keempat, untuk mengecap manis, asin, dan pahit. Yang kelima, untuk merasakan dingin dan panas. Selanjutnya yang ketujuh, gigi. A menunjukkan gigi seri. Letak gigi seri berada di depan dan berjumlah masing-masing 4 di atas dan bawah, berfungsi untuk menggigit makanan. B menunjukkan gigi taring. Gigi taring mengapit gigi seri dan berjumlah masing-masing 2 buah di atas dan bawah, berfungsi untuk menyobek makanan. C menunjukkan gigi geraham depan. Gigi geraham depan berjumlah 4 buah di atas dan bawah, berfungsi untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. D menunjukkan gigi geraham belakang. Gigi geraham belakang terletak di belakang geraham depan, berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi halus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fisiologi mulut. Mekanisme sistem pencernaan di mulut. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang atau geraham menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisozim, yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis.
Enzim yang berperan dalam pencernaan di mulut ini adalah enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui usus halus. Nah, pembahasan selanjutnya adalah faring. Kalian tahu nggak sih apa sih itu faring? Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Faring juga merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai anatomi dan fisiologi faring. Pertama ada nasofaring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut dan terletak di belakang hidung. Yang kedua ada orafaring. Orafaring merupakan suatu bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Orafaring dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Ketiga ada laringofaring. Laringofaring atau hipofaring ini merupakan salah satu bagian paling akhir faring. Bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Laringofaring ini merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Selanjutnya, fisiologi faring. Mekanisme sistem pencernaan di faring. Refleks menelan atau deglutisi yang terjadi di faring akan mendorong makanan melalui esofagus menuju lambung. Selain berfungsi untuk mentransfer makanan dan air ke dalam lambung, faring dan esofagus juga berfungsi untuk mensekresi mukus. Proses pemindahan makanan sejak ditelan hingga mencapai lambung membutuhkan waktu kurang lebih selama 8 detik. Sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk proses turunnya makanan melalui esofagus, sedangkan cairan murni dapat turun ke esofagus hanya dalam waktu 1 detik atau 8 kali lebih cepat dibandingkan makanan lunak. Makanan turun melewati esofagus dengan bantuan gerakan peristaltik, yaitu gelombang gerakan yang cukup kuat dan bekerja seperti gaya gravitasi. Bahkan dalam kondisi tanpa gravitasi, manusia masih dapat menelan kurang lebih setengah ons makanan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah esofagus. Di pembahasan mekanisme faring tadi, kita sudah ada menyinggung tentang esofagus. Jadi, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai esofagus. Esofagus atau yang biasa kita sebut kerongkongan adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang esofagus sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorok dan memanjang hingga bagian atas lambung. Sekarang, mari kita pahami anatomi dan fisiologi dari esofagus. Pertama, bagian superior. Sebagian besar otot penyusun pada bagian ini yaitu otot rangka, di mana otot ini bekerja secara sadar atau dapat dikendalikan. Bagian tengah terdiri atas otot campuran, otot rangka, dan otot halus. Yang ketiga, bagian inferior. Otot penyusunnya yaitu otot halus yang bekerja tanpa kita sadari atau tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, fisiologi esofagus. Mekanisme sistem pencernaan di esofagus. Ketika makanan masuk, maka akan merangsang terjadinya gerakan peristaltik esofagus yang akan membawa makanan menuju sfinkter lambung dan memasuki lambung. Setelah itu, makanan akan dicerna dan disimpan sementara di lambung. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang anatomi dan fisiologi mulut, faring, dan esofagus.